Oke, nah sekarang kita sudah mulai memasuki ke bagian output nih teman-teman. Setelah input kita sudah bahas, prosesnya tadi sudah bahas bagaimana mengelola kinerja dengan indikator-indikator keberhasilan, bagaimana aktual atau realita dari tim-tim kita berkontribusi terhadap target. Nah, yang paling ujung ini adalah output. Nah, di output itu adalah apa yang kita sebut sebagai human capital. Nah, ini orang-orang sekarang ini paling suka dengan human capital. Tapi sebenarnya di luar negeri itu malah sudah pakai yang namanya people and culture. Anyway, human capital adalah peta bagaimana orang-orang kita. Tadi sudah ada ya informasi tentang kinerja atau performance masing-masing individu, ya kan? Nah, ada bagian penting lagi yang namanya adalah potensi. Jadi ada performance atau kinerja masing-masing orang dan ada level yang disebut sebagai potensi. Nah, kenapa potensi ini penting ya? Karena bisnis kita tumbuh, teman-teman. Kalau bisnis kita seperti ini aja, orang-orangnya tetap, ya nggak perlu namanya potensi. Tapi kan kita harus berpikir, kalau seandainya hari ini saya nggak ada, gitu ya, siapa yang menggantikan saya? Nah, ini biasanya di level UMKM sudah nggak terpikir sampai seperti ini. Bahkan di dunia korporasi pun ini masih menjadi tantangan. Succession plan. Wah, kalau seandainya saya nggak ada hari ini sebagai direktur, siapa yang menggantikan saya? Gampang-gampangnya rekrut. Rekrut itu oke, mungkin cepet ya, bagus ya, tapi juga nggak bagus untuk organisasi. Nah, kalau sedikit-sedikit sampai itu rekrut gitu ya, kapan orang-orang di dalam organisasi kita bisa tumbuh? Nah, itulah sebagai owner, sebagai HR atau HR manager itu memikirkan siapa orang-orang yang akan mengisi di posisi-posisi kunci. Kalau orang-orang kita hari ini yang secara faktor kuncinya nggak ada, apakah bisa jadi besok, apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, terserah kita, tergantung kesiapan dari level atau individu kita dalam organisasi. Itulah, selain tadi kita bisa bilang adalah kinerja, yang kedua adalah potensi. Bagaimana seseorang dilihat secara potensi, apakah dia siap untuk mengisi di level-level berikutnya. Gampang-gampangannya, kalau Bapak Ibu sekarang adalah owner atau sebuah bisnis, coba tanyakan pribadi hari ini. Kira-kira kalau saya punya hari ini apalah ya, manajer marketing, kalau seandainya besok dia resign gitu ya, siapa yang menggantikan kira-kira ya? Mungkin beberapa teman-teman sudah punya bayangan, oh kira-kira ini, tapi kalau ini nggak iso, kayaknya butuh waktu lagi, dia perlu dibina dari sisi ini. Ada juga mungkin beberapa teman kita, waduh, begitu dia pergi ya sudah, wassalam gitu ya, saya nggak tahu lagi, mungkin saya harus rekrut dan sebagainya. Ini yang perlu dipikirkan secara serius Bapak dan Ibu. Potensi itu penting dalam aspek output ini tadi. Setelah kita tahu kinerja, adalah penting untuk melihat potensi setiap individu kita. Caranya sama sebenarnya saat kita rekrutmen. Jadi kalau rekrutmen itu kan orang baru gitu kan, masuk dalam sebuah organisasi, kita interview, kita lakukan assessment sehingga dia bisa kita rekrut atau enggak. Kalau di level ini, orang itu dipotret untuk level yang lebih tinggi. Jadi sama toolsnya, bisa psikotes, bisa interview, bisa focus group discussion, bisa business case, orang itu diberikan kasus-kasus, dia harus memecahkan, macam-macam seleksinya. Tapi yang penting adalah tujuan di level ini ada melihat seseorang, apakah bisa dia ditarik atau diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kuncinya sama. Untuk ngomong lebih besar lagi, itu kan posisi ya. Ya, kita harus tahu kompetensinya, matriksnya apa dia. Tadi kalau seorang salesman, kompetensi matriksnya adalah bagaimana dia driving result, mencapai target gitu ya. Kalau dia ditarik sebagai marketing manager, apakah cukup driving result? Tidak cukup Bapak dan Ibu. Biasanya seorang marketing manager sudah berpikir strategi. Kita di mana sekarang? Kita harus kemana? Apa yang harus saya lakukan dalam organisasi kita? Orang yang seperti ini butuh strategic thinking dan nggak mudah. Punya kompetensi baru yang harus dia tunjukkan. Terus lagi-lagi, kalau marketing manager ini membawai banyak tim, muncul kompetensi baru.
adalah yang disebut sebagai leadership atau kepemimpinan. Nggak mungkin seorang salesman tiba-tiba kita berikan jabatan sebagai seorang marketing manager kalau dia nggak punya leadership. Itulah kenapa di aspek ini adalah penting yang kita sebut sebagai tadi human capital. Jadi di human capital ada dua pilar. Sorry saya agak visualisasi ya, ini adalah visual kinerja. Bagaimana kinerja seseorang, dan level sumbuh yang mendatar adalah potensi. Jadi orang itu dilihat dari kinerja dan potensi. Nah, kita harus temukan siapa orang-orang star kita. Star itu apa? Orang yang mempunyai kinerja di puncak dan dia punya potensi yang cukup besar, diberikan tanggung jawab lebih. Orang-orang seperti ini Bapak dan Ibu harus diramut, harus dijaga, karena dia yang bisa membuat bisnis kita tumbuh. Kalau dia kinerjanya the best gitu ya, dan dia punya potensi yang luar biasa, saatnya diberikan tanggung jawab lebih. Diberikan kesempatan untuk menyiapkan dia ke level tertentu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu posisi kunci saya hari ini adalah marketing manager, cari orang-orang star kita yang hari ini yang bisa kita berikan kesempatan sehingga dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seorang marketing manager. Contoh sederhana adalah kembangkan dia dari sisi leadership, beri dia kesempatan mimpin tim, kita berikan coaching, kita berikan training apabila diperlukan supaya dia punya leadership. Kalau sudah punya leadership, buat bisnis unit kecil, nggak usah memegang misalnya korporasi ya, berikan dia kesempatan marketing manager tapi bisnis unit ya, bagaimana dia berpikir strategi, bagaimana mengangkat omset dari level tertentu menjadi level tertentu lagi. Nah, kalau ini bisa diilustrasikan dan ini bisa dilakukan, marketing Anda, marketing manager Anda besok resign katakanlah ya, kita sudah siapkan kader baru. Inilah adalah output dari HR system, di mana kita tahu siapa orang kita, siapa orang yang bekerja luar biasa hari ini mendeliver kontribusinya, siapa yang punya potensi yang besar, sehingga ini bisa kita develop dengan baik, kita jaga dengan baik. Jangan sampai sebenarnya orang-orang seperti ini keluar dengan alasan apapun. Nah, inilah yang dinamakan sebagai human capital. Jadi kita punya aset manusia. Ada aset yang istilahnya star, dia kontribusinya luar biasa, potensinya juga luar biasa. Ada juga mungkin kebalikan, kinerjanya cukup tapi potensinya luar biasa. Nah, ini biasanya orang-orang sebutnya sebagai career person. Ya, kalau dia dikasih tanggung jawab lebih ya oke lah kira-kira. Ya, kalau seperti ini biasanya developmentnya adalah bagaimana dia harus mencapai target yang lebih besar supaya dia jadi star, karena dia sudah punya potensi, tinggal diarahkan bagaimana dia mencapai result yang lebih besar. Bisa juga sebaliknya, kinerjanya dia luar biasa ya, tapi potensinya ya so-so lah. Orang seperti ini kita sebut namanya sebagai high achiever. Biasanya orang-orang seperti ini itu lebih enak untuk mendevelop, kasih posisi yang lebih posisi lain kalah katakanlah, dia akan belajar dengan high achiever dia bagaimana caranya dia tetap berkontribusi walaupun dia berdarah-darah. Nah, peta-peta ini yang diperlukan Bapak dan Ibu. Siapa star kita, siapa yang berada di performance-nya biasa-biasa aja tapi potensinya besar, atau sebaliknya potensinya biasa-biasa aja tapi kinerjanya luar biasa. Itu beda cara menentukan bagaimana kita mengembangkan mereka. Ada juga ini yang menjadi problem dimanapun, potensinya rendah, kinerjanya juga rendah, dan ini memang menguras energi. Tergantung skala prioritas Bapak dan Ibu. Ada yang memang ekstrim, ya udahlah orang seperti ini nggak tak apa-apain, terserah, wis seleksi alam. Kalau dia keluar syukur, nggak keluar ya seperti itu aja lah, biar mengalir gitu ya. Ada organisasi seperti ini. Idealnya Bapak dan Ibu, semua orang kita sentuh, tapi kita ya lagi-lagi kita punya sumber daya terbatas. Nah, kalau kita menyentuh orang seperti ini butuh energi yang luar biasa. Biasanya orang-orang seperti ini butuh disentuh secara motivasi. Big problemnya apa itu harus kita temukan. Nah, kalau orang seperti ini kan butuh seakan-akan mentor yang nempel terus. Kalau enggak nggak akan pernah ketemu. Nah,
Ini penting Bapak dan Ibu. Setelah rekrutmen kita selesai, inputnya beres, kita tahu kinerjanya masing-masing orang dengan performance management, yang aspek yang nomor 3 output itu adalah bagian dari peran kita dari sisi HRD. Bagaimana kita punya human capital, siapa orang-orang star kita, siapa orang-orang yang high performer kita, siapa orang-orang yang high potensial kita, siapa orang-orang yang ya kita bisa sebut employee problem. Dari masing-masing peta ini kita harus punya strategi siapa yang mengisi posisi-posisi kunci di dalam waktu dekat, siapa yang orang-orang yang high performer yang kita berikan kesempatan untuk belajar, siapa yang punya high potensial yang harus diberikan target lebih tinggi, siapa orang-orang yang perlu disentuh secara khusus, ditempel terus didampingi, di coaching. Ini yang menentukan bagaimana HR kita bekerja supaya nanti setiap orang itu punya kontribusi yang cukup signifikan terhadap bisnis kita. Kira-kira itu dari sisi output. Akan saya jelaskan berikutnya dari sisi yang fundamental bagaimana supporting yang lain itu menyentuh di pilar-pilar dari HR system kita. Sampai ketemu lagi, ciao. Jadi kalau kita biasanya di dunia marketing itu ada itu insentif, bonus. Kalau kamu bisa deal ini, misalnya 1% dari omset, lari mereka. Semakin banyak omset, semakin tinggi apa yang dia akan dapatkan. Itu tujuan kompensasi dari sisi performance.